Ketika diminta memberikan informasi mengenai keberadaan Rizal, Anjali tiba-tiba di saat itu yang sudah sangat muak tanpa ragu memberitahukan informasi bahwa kemungkinan Rizal ada di rumah orang tuanya. Bahkan Anjali dengan sukarela ikut mengantarkan petugas bank tersebut menuju ke rumah orang tua Rizal agar mereka bisa menemui Rizal secara langsung. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sobat, seorang ayah, baik statusnya ayah kandung ataupun ayah tiri, tentulah memiliki kewajiban untuk melindungi serta menyayangi anaknya. Namun ironisnya pada tahun 2025, ada seorang ayah di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, malah dengan tega menghabisi nyawa anak tirinya lantaran merasa kesal. Anak tersebut membocorkan tempat persembunyiannya kepada seorang penagih hutang. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang ayah tega tirinya dengan cara di hadapan warga. Apa yang sebenarnya merasuki pikirannya sehingga dengan sadis menghilangkan nyawa tirinya? Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Berparas cantik dan selalu ceria, begitulah orang-orang mengenal sosok Anjali Putri. Tidak banyak informasi di media yang menjelaskan secara detail mengenai identitas kedua orang tuanya. Namun yang jelas, di usianya yang di saat itu baru saja menginjak 18 tahun, Anjali diketahui masih duduk di bangku sekolah menengah atas, tepatnya di SMA N1X Koto Singkarak. Di sekolahnya Anjali ini dikenal ceria dan juga aktif di dalam berbagai kegiatan, sehingga tidak heran jika Anjali memiliki banyak teman dan cukup populer di lingkungannya. Yang mana meski sangat aktif di sekolah, Anjali ternyata mampu membagi waktunya dengan baik. Anjali bahkan diketahui juga sambil bekerja di sebuah usaha fotokopi. Dengan segala kegiatan tersebut, Anjali tidak menampik jika dia terkadang merasa lelah. Ada kalanya dia juga iri dengan teman-teman sebayanya yang lebih beruntung, yang bisa hanya berfokus bersekolah tanpa perlu memikirkan soal uang atau kebutuhan hidup. Namun demi bisa tetap bertahan dan mengupayakan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga, atau setidaknya untuk masa depannya sendiri, Anjali tidak masalah harus bekerja sepulang sekolah, membagi waktu antara belajar, kegiatan sekolah, dan membantu keluarga. Walau begitu, Anjali yang tulus membantu keluarga tentu merasa kesal ketika niat baiknya malah dimanfaatkan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, hal itu ternyata dilakukan oleh orang yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas dirinya, yaitu adalah ayah tirinya. Jadi sobat, setelah ayah dan ibu kandungnya berpisah, ibu kandungnya itu menikah lagi dengan seorang pria berusia 43 tahun bernama Rizal Effendi. Tidak banyak informasi yang menjelaskan secara detail mengenai bagaimana kehidupan Rizal sebelum menikah dengan sang ibu kandung dari Anjali, termasuk latar belakang bagaimana Rizal bisa mendapatkan hati sang ibu dan akhirnya menikah. Namun diketahui, Rizal merupakan warga Jorong Seberang Piruko, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Pasaman Barat. Sehari-harinya, dia bekerja sebagai karyawan di salah satu perkebunan, yang mana saat itu diketahui Rizal dan ibu kandung Anjali tinggal di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Sebagaimana seharusnya seorang pria yang menikahi seorang wanita dituntut untuk bertanggung jawab, nyatanya Rizal justru malah semakin menyusahkan ibunya Anjali. Kondisi ekonominya yang serba pas-pasan membuat hidupnya jauh dari kata layak. Pekerjaan yang dia tekuni tidak mampu menopang kebutuhannya sehari-hari. Untuk bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri saja, Rizal sudah pontang-panting. Apalagi setelah menikah yang otomatis menuntut tanggung jawab lebih besar untuk menghidupi istrinya. Seiring berjalannya waktu, saat kebutuhan rumah tangga semakin meningkat, sementara penghasilannya pas-pasan, Rizal pun semakin kelimpungan. Kesulitan ekonomi kian menghimpit, menjerat hidupnya tanpa memberi nafas lega sedikit pun. Seolah apapun yang dia lakukan selalu buntu. Tak ada jalan keluar untuk masalah keuangan. Tekanan demi tekanan membuat Rizal kian frustasi. Pikirannya kalut, hatinya resah. Di tengah rasa putus asa tersebut, Rizal akhirnya mengambil keputusan yang menurutnya bisa memberi nafas lega. Meski hanya sementara, dia memutuskan untuk meminjam uang dari salah satu bank swasta di daerah tempat tinggalnya, yaitu Bank BTPN Syariah.
Nominal pinjamannya itu sebenarnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 5 jutaan, dengan cicilan ringan antara 100.000 sampai dengan 200.000 per minggu. Yang menurut Rizal, nominal tersebut masih sanggup untuk dia bayar cicilannya. Namun pada kenyataannya, dengan pekerjaan yang penghasilannya serba pas-pasan dan tidak menentu, Rizal tidak sanggup membayar cicilan hutang tersebut tepat waktu. Setiap hari, dia harus terbangun dengan rasa cemas, bukan semata-mata karena takut tidak bisa makan, melainkan karena bayang-bayang hutang yang terus menghantuinya. Untuk membayar cicilan hutang, Rizal yang terdesak pun berusaha keras dengan menjual barang-barang di rumahnya, bahkan sampai melakukan gali lubang tutup lubang, alias meminjam uang untuk bayar hutang dengan kerap meminjam dari tetangga. Sayangnya, semua jalan yang dia tempuh justru berujung buntu, bahkan membuat Rizal semakin terjerat dengan hutang serta kesulitan yang tidak selesai-selesai. Hingga pada akhirnya, menghindar menjadi satu-satunya pilihan. Tanpa disadari, hutang yang semula kecil terus menumpuk, membengkak, dan semakin sulit untuk dia bayar. Lalu sementara itu, bank swasta tempat Rizal mengambil hutang pun juga tentu tidak tinggal diam. Mereka tidak henti-hentinya menuntut Rizal untuk segera membayar. Yang mana karena Rizal terus-menerus menghindar, pihak bank pun sampai mengambil langkah untuk meminta orang terdekat Rizal yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutangnya. Yang mana apesnya, pihak bank tersebut menagih hutang kepada Anjeli, sang anak tiri. Apa mungkin karena Rizal memberikan data Anjeli sebagai kontak darurat, penjamin atau bagaimana? Tapi yang jelas, Anjeli mulanya yang ikut tertekan, jadi terpaksa membantu membayar hutang sang ayah tiri. Yang mana seharusnya Rizal lah sebagai ayah yang harusnya memenuhi kebutuhan hidup Anjeli. Tapi malah kebalikannya, Anjeli yang membantu atau menopang Rizal membayar hutangnya. Remaja 18 tahun yang sehari-harinya bekerja keras tersebut sambil bersekolah, jadi selalu menyisihkan uang gajinya untuk membantu membayar hutang sang ayah tiri. Namun meski hutangnya di saat itu seolah telah dilimpahkan kepada Anjeli, ternyata tak membuat Rizal merasa lega. Dia merasa harus tetap waspada agar pihak bank tidak menerornya. Rizal di saat itu bahkan sampai memutuskan untuk pindah tinggal rumah, yaitu di rumah orang tuanya yang berada di Jorong seberang Piruko, Nagari Kota Baru, Kecamatan Kota Baru, untuk bersembunyi dan menghindar dari teror hutang. Tanpa memikirkan Anjeli yang kini harus menanggung beban akibat ulahnya. Adapun Anjeli yang dipaksa menanggung hutang Rizal merasa sangat muak. Hutang yang sudah terlanjur menumpuk rasanya tidak pernah selesai. Meski dia terus menyisihkan hasil kerjanya, dia kesal dengan kelakuan ayah tirinya. Sampai pada akhirnya Anjeli bertekad tidak lagi ingin diperdaya. Dia mulai menegaskan bahwa dia tidak memiliki kewajiban sedikit pun untuk melunasi hutang itu. Terlebih, itu bukan hutangnya. Pada saat itu diketahui bahwa cicilan hutang Rizal masih menunggak selama 3 bulan. Namun Anjeli sudah tidak mau peduli. Dia tidak mau lagi menyisihkan tenaganya untuk sesuatu yang jelas-jelas bukan kewajibannya. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan ayah tirinya yang bisa-bisanya menyusahkan hidupnya. Meski demikian, kebenciannya kepada Rizal tidak pernah beralih menjadi kebencian terhadap sang ibu. Dia justru merasa iba dan sedih kepada ibunya. Ingin sekali dia melindungi ibunya dari penderitaan yang diberikan oleh Rizal. Karena itulah, di tengah kekecewaan yang dia rasakan terhadap Rizal, Anjeli masih menyempatkan diri berkunjung ke rumah sang ibu, walau harus menahan perasaan yang tidak suka setiap kali berhadapan dengan ayah tirinya. Tibalah pada suatu hari, tepatnya hari Senin tanggal 12 Mei 2025. Anjeli memutuskan untuk berkunjung ke rumah sang ibu di Dharmasraya. Niatnya sederhana, hanya ingin melepas rindu, sekaligus ingin menikmati liburan singkat. Namun bukannya ketenangan dan kebahagiaan, justru emosi yang dia dapat. Karena saat itu, ternyata petugas bank datang untuk menagih hutang Rizal. Entah bagaimana, bisa jadi karena Anjeli sudah menolak untuk terus membayar, mungkin pihak bank kembali menekan Rizal dengan teror penagihan. Akan tetapi, Rizal yang pengecut sudah lebih dulu mengantisipasi hal itu dengan cara bersembunyi di rumah orang tuanya, meninggalkan semua masalah begitu saja. Dan alhasil, ketika petugas bank tiba, bukan Rizal yang menemui, tapi melainkan Anjeli. Dan lagi-lagi, Anjeli menjadi sasaran penagih hutang ayah tirinya. Namun kali ini, kesabaran Anjeli sudah benar-benar habis. Sehingga ketika petugas bank itu menagih, Anjeli bersikukuh. Dia menolak untuk mengeluarkan sepeser pun untuk membayar hutang yang sama sekali bukan urusannya. Anjeli yang sudah bodoh amat dengan utang ayah tirinya, dia meminta petugas bank untuk langsung saja menagih kepada sang ayah. Namun saat itu nyatanya Rizal tidak ada di rumah, sehingga petugas bank meminta alamat keberadaan Rizal. Ketika diminta memberikan informasi mengenai keberadaan Rizal, Anjeli tiba-tiba di saat itu yang sudah sangat muak tanpa ragu memberitahukan informasi bahwa kemungkinan Rizal ada di rumah orang tuanya. Bahkan Anjeli dengan sukarela ikut mengantarkan petugas bank tersebut menuju ke rumah orang tua Rizal agar mereka bisa menemui Rizal secara langsung.
Lalu, saat matahari sudah benar-benar tenggelam di Jorong Terandam, Nagari Kotobaru, Kecamatan Kotobaru, saat waktu sudah menunjukkan pukul 18.40, Rizal yang sedang bersantai di rumah orang tuanya, tiba-tiba kaget dengan kehadiran orang yang membuatnya bersembunyi di rumah orang tuanya, yaitu petugas bank yang di saat itu memasang wajah menahan emosi, siap untuk menagih kewajiban Rizal yang harus membayar hutang. Rizal yang di saat itu didatangi oleh petugas bank sangat terkejut mengapa petugas bank justru mengetahui keberadaannya. Sampai ketika Rizal melihat kehadiran Anjeli di antara mereka, Rizal mengetahui ternyata yang membocorkan persembunyiannya sudah pasti anak tirinya ini. Kenyataan tersebut membuat Rizal naik pitam terhadap Anjeli yang dengan berani-beraninya membocorkan keberadaannya kepada penagih hutang. Karena jika sudah ketahuan begini, Rizal sudah tidak punya alasan lagi. Namun di sisi lain, Rizal dibandingkan harus meluapkan kekecewaannya serta emosinya terhadap Anjeli, dia lebih memilih untuk mencari alasan bagi penagih hutang tersebut. Terlebih di saat itu dia tidak punya uang untuk membayar tunggakannya. Saat penagih hutang itu menemukan Rizal, penagih hutang tersebut langsung tanpa ragu menagih hutang kepada Rizal, bahkan tidak segan meluapkan kekesalannya. Di tengah kebingungan, Rizal akhirnya terpaksa mengeluarkan sisa uang yang dia punya. Di saat itu di sakunya cuma ada 100.000 rupiah. Dengan wajah memelas, Rizal menyerahkan 100.000 itu kepada penagih hutang. Namun jumlah itu tentu saja sangat jauh dari cukup, mengingat tunggakan Rizal yang sudah menumpuk selama 3 bulan. Penagih hutang yang melihat nominal tersebut langsung semakin geram. Dia menolak mentah-mentah sambil menegaskan bahwa Rizal harus membayar hutang di hari itu juga, apapun caranya. Situasi itu pun seketika menciptakan keributan dan menarik perhatian banyak orang. Orang rumah termasuk ibunya Anjeli serta orang tua Rizal keluar dengan wajah yang cemas, berusaha menenangkan tetapi tidak bisa berbuat banyak menghadapi petugas bank yang marah. Sementara itu, tetangga sekitar juga banyak yang keluar rumah saat mendengar ribut-ribut tersebut. Meski mereka berdiri di depan rumah mereka masing-masing, tetapi telinga mereka begitu tajam, berusaha menangkap setiap kata dari perdebatan itu. Bahkan beberapa di antara mereka tidak segan mengeluarkan handphone dan merekam kejadian tersebut. Di sisi lain, keributan yang tercipta dari adu mulut antara Rizal dan penagih hutang semakin memanas, ditambah dengan Anjeli yang juga kena getah dari ulah ayah tirinya itu, ikut meluapkan seluruh emosinya, menegaskan kepada Rizal untuk segera bertanggung jawab melunasi hutang, bukan justru melempar beban kepada dirinya dan sang ibu. Alih-alih sadar diri, Rizal yang mendengar Anjeli ikut-ikutan menentangnya justru semakin terbakar emosi. Bagi Rizal, ucapan Anjeli terdengar seperti bentuk perlawanan dari seorang anak kepada orang tua. Rizal merasa harga dirinya diinjak-injak oleh remaja 18 tahun itu, yang dianggapnya sudah sangat kurang ajar. Dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, Rizal pun malah balik menekan Anjeli, meminta agar Anjeli kembali membayarkan hutangnya, dengan dalih seolah-olah Anjeli harus membuktikan baktinya sebagai anak kepada orang tua. Mendengar permintaan Rizal, Anjeli yang sudah muak dan tidak terima lagi, diminta untuk menanggung beban utang Rizal. Tentu saja dia tidak tinggal diam. Perkataan ayah tirinya itu baginya bukan hanya tidak masuk akal, tetapi juga sangat menyakiti hatinya yang seolah mudah dimanfaatkan. Dia berkata, "Kenapa saya pula yang harus membayar hutang?" Ucapnya dengan nada tinggi, penuh penolakan. Setiap kata Anjeli terdengar seperti tamparan keras bagi Rizal. Rizal merasa dipermalukan dan harga dirinya diinjak-injak. Saat ribut-ribut itu berlangsung, diketahui bahwa sang istri yang juga ibu kandung dari Anjeli hanya bisa menunduk, tidak berani berbicara. Mungkin karena takut terhadap amarah suaminya. Namun tentu saja dia tidak ingin pertengkaran itu semakin besar. Di dalam hatinya, dia setuju dengan perkataan putrinya. Tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Sesekali dia berusaha melerai, mencoba menenangkan keduanya. Tetapi usahanya kalah oleh emosi Rizal dan Anjeli yang saling berperang. Lalu sobat, di tengah emosi yang tidak terkendali, Rizal mulai benar-benar kehilangan akal sehat. Rizal yang sudah dikuasai amarah tidak lagi mampu menahan ledakan emosi. Tanpa pikir panjang, dia langsung melayangkan pukulan keras ke bagian depan kepala Anjeli. Akibat tersebut, tubuh Anjeli terpental. Namun dengan sisa tenaga dia masih mencoba bangkit. Akan tetapi, Rizal kembali menghantam pukulan keras ke dada Anjeli. Pukulan itu membuat nafas Anjeli tercekat. Tubuhnya kehilangan tenaga dan perlahan ambruk ke lantai. Dia tidak lagi punya kekuatan untuk melawan, bahkan sekedar untuk berteriak minta tolong. Dalam hitungan detik, Anjeli semakin lemah dan pingsan seketika. Sang ibu kandung yang melihat kejadian itu hanya bisa menjerit histeris, sementara warga setempat yang menyadari bahwa percekcokan antara ayah dan anak tiri itu berujung pada penganiayaan. Mereka langsung berbondong-bondong datang menghampiri rumah orang tua Rizal. Suasana berubah kacau, teriakan panik terdengar di mana-mana. Sebagian berusaha melerai, sebagian lagi berteriak minta tolong. Namun apa daya, emosi Rizal yang begitu besar sudah membutakan hatinya. Anjeli yang sudah tidak berdaya tergeletak pingsan di lantai. Masih saja menjadi pelampiasannya, Rizal terus bagian kepala depan dan belakang.
dari tubuh Anjali, bahkan sampai menginjak-injak perutnya dengan brutal. Warga yang berada di lokasi langsung berbondong-bondong masuk berusaha melerai dan menghentikan amukan Rizal. Saat Rizal akhirnya berhasil dihentikan oleh warga, Anjali sudah babak belur. Dia langsung dibawa ke puskesmas Kota Baru oleh warga dan keluarganya untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun ternyata malang tak dapat ditolak. Nasib berkata lain, nyawa gadis belia itu ternyata tidak bisa diselamatkan. Tangis pecah di puskesmas. Jasad Anjali kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diselamatkan. Namun apa boleh buat, semuanya sudah terlambat. Di sisi lain, ketika warga panik beramai-ramai menolong Anjali, Rizal yang juga panik setelah melakukan tindakan kepada anak tirinya justru memanfaatkan momen itu untuk meloloskan diri. Beberapa saksi mata sempat melihatnya lari terbirit-birit ke arah gang sempit di belakang rumah warga, lalu menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, keberadaannya tidak diketahui. Polisi yang mendapatkan laporan segera bergerak melakukan pengejaran. Identitas Rizal langsung dikantongi oleh petugas setelah mendapatkan keterangan dari saksi mata, dan polisi juga memintai keterangan dari sekitar 5 orang saksi. Dalam waktu singkat, foto dan ciri-cirinya tersebar ke berbagai pos keamanan dan media sosial. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk segera melapor dan melihat keberadaan Rizal yang kini resmi menjadi buronan. Sementara itu, keluarga Anjali tenggelam di dalam duka yang mendalam. Sejak jenazahnya tiba di rumah duka, setelah menyelesaikan prosedur pemeriksaan untuk disemayamkan, hingga prosesi pemakaman, isak tangis tidak henti-hentinya pecah. Sang ibu tidak pernah menyangka jika Anjali akan berakhir di tangan suaminya sendiri. Begitupun ayah kandung dari Anjali yang tidak terima putri kandungnya diperlakukan dengan begitu biadab sampai meregang nyawa. Keluarga pun berharap pelaku segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bukan hanya keluarga, warga sekitar bahkan teman-teman sekolah Anjali juga larut dalam kesedihan. Mereka tidak menyangka kehilangan sosok Anjali yang biasanya ceria, aktif, dan selalu memberikan energi positif bagi lingkungannya. Polisi di saat itu sempat kesulitan menangkap Rizal. Pencarian dan pelacakannya dilakukan secara intensif selama 2 hari di kawasan perkebunan warga di seberang Piruko, sebab ada informasi dari saksi mata yang melihat Rizal melarikan diri ke arah kebun setelah kejadian. Dalam proses itu, polisi melibatkan masyarakat setempat, termasuk tokoh pemuda, untuk memberi informasi. Anjing pelacak pun diturunkan untuk melacak jejak bau dan arah pelarian Rizal. Sementara koordinasi dilakukan dengan tokoh masyarakat karena Rizal diduga masih bersembunyi di sekitar kebun. Hingga akhirnya, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, sekitar pukul 5 sore, Rizal berhasil diamankan. Saat itu dia ditangkap. Rizal mengakui perbuatannya. Dia bahkan menyampaikan kepada polisi bahwa sebenarnya dia berniat ingin menyerahkan diri, tapi memilih menenangkan diri terlebih dahulu sebelum menghadapi konsekuensi. Dan dari penangkapan itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian korban, mulai dari baju, celana, sweater, hingga sandal untuk kepentingan penyelidikan. Saat diinterogasi, Rizal yang sudah mengaku menjelaskan secara detail mengapa kejadian tragis itu bisa terjadi. Dia kesal karena di saat itu anak tirinya tersebut memberitahukan tempat persembunyiannya kepada sang penagih hutang. Dengan begitu, Rizal harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Dia ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 354 ayat 2 KUHP, jungto pasal 338 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman kurungan paling lama 15 tahun. Perbuatan Rizal kepada Anjali banyak menarik perhatian orang. Mereka merasa iba dan mengutuk perbuatan Rizal yang sangat kejam. Rizal yang berhutang dan ditanggung oleh remaja 18 tahun itu sudah sangat tidak pantas rasanya. Malah anak tirinya itu dihabisi. Itu dia sobat, kisah dari Anjali yang berakhir di tangan ayah tirinya. Seorang penghutang yang tidak mau membayar hutangnya, tapi justru malah emosi ketika anaknya sudah membantu membayar hutangnya. Dan dia tidak terima ketika persembunyiannya dibocorkan oleh sang anak. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.